Hai semuanya. Yo, ngomong apa ini? Jadi endorse apa hari ini? Enggak endorse. Jadi video kali ini kita mau main kartu lagi kayak video sebelumnya. Kayak promosi. Iya, mau promosi. Soalnya nih aku udah bikin edisi baru. Jadi kartu antara kata masih inget kan? Ayo panas. Apaan tuh kak? Panas. Ya. Hah? Subuh. Subuh lihat sampai merah-merah nih. Subuh. Maaf ya, mengganggu flow video. Soalnya di luar. Kita pokoknya santai aja. Ya. Ini kita soalnya lap-lap juga nggak apa-apa. Ini kita take di luar, dia lagi di sebuah tempat makan. Cuman kalau dalam tuh musiknya kencang banget kan. Iya, Jadi kayak nggak kedengeran suara kita. Jadi udah di luar. Nah, ya udah. Jadi ini adalah kartu antara kata. Jadi tuh sebenarnya antara kata apa sih? Kalau ada yang baru nonton yang ini doang. Okay. Sebenarnya kami udah pernah bikin beberapa video tentang kartu ini, dan ini adalah kartu edisi keempat kayaknya kalau nggak salah, atau kelima. ya sekitar itu lah. Dan ini tonton aja video-video Iya. sebelumnya, jangan malas kau. Di video ini juga kalian kalau yang belum pernah nonton video kita atau belum pernah main antara kata tuh, nanti juga kalian akan tahu, akan dapat gambaran lah seperti apa antara kata itu. Ya. Nggak kelihatan. Nah tuh, Deket ini. nah Ini packagingnya. tadi lah pokoknya lah kelihatan Yang udah. beliin dulu. Kita buka ya. Jadi isinya ada 50 kartu yang desainnya berbeda-beda dan ada 50 pertanyaan, plus ada sekarang aku ngasih 2 pengantar Kata sama sambutan. tutorial. Iya, jadi pengantar sama tutorial ada juga. Jadi kalau misalnya kalian yang baru beli terus ini mainnya gimana sih, no idea, nah bisa baca di sini. Tuh. Oke. Nah. Seperti video kita yang lain kali ya, sama aja. Jadi aku Kita akan sama main. Mas Rashid bakal gantian menjawab pertanyaan yang kami dapat dari kartu ini. Ya sebenarnya video-video kita tuh kayak versi video dari tutorial mainnya Iya. sih gitu. Dan yang kali ini kita main temanya adalah Pernikahan. pernikahan ya. Kebetulan kita juga baru nikah, jadi mungkin siapa tahu ada yang baru nikah juga terus Oke. terinspirasi juga. Oh Oke. bisa juga ya ini dijadikan bahan untuk diskusi. Bisa gini soalnya, suami istri kan beda ya sama pacaran ya. Apalagi mungkin yang udah hitungannya tahun gitu. Kalau pacaran sih aku rasa tidak akan pernah ngapain. No, jelek. Tidak akan apa? Pacaran nggak pernah akan kehabisan bahan pembicaraan, even walaupun kalian ketemu tiap hari. Kalau pacaran? Kemungkinan besar karena kan pacaran ya nggak 24 jam bareng terus gitu, walaupun setiap hari ketemu juga gitu kan. Faktornya karena itu ya. Ya kan? Kecuali pacaran tinggal bareng. Itu that's different, cuman kayaknya jarang ya di Indo masih. Cuman kalau udah nikah kan ya udah gitu 24 jam ketemu terus tiap hari, jadi ada chance juga untuk kehabisan bahan pembicaraan gitu kan. Justru kalau kartu antara kata yang temanya pacaran itu penting di awal PDKT, pada saat lulu semua tuh belum tahu nih mau ngomong apa ya kan. Kalau pernikahan ini sih aku rasa ini objektif sebagai orang yang membaca kartunya, aku rasa sih ini cocok untuk ya pasangan yang sudah menikah beberapa saat gitu, udah mulai kehabisan mau ngobrolin apa ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kamu mau nikah nih, maksudnya udah tunangan atau tinggal berapa bulan lagi, bisa loh. Bisa juga. Karena ini pandangan tentang pernikahan kan. Jadi siapa Bisa tahu kamu juga. belum tahu pandangan pasangan kamu tentang pernikahan. Nah, jadi misalkan pengen nanya tapi nggak enak, misal gitu, ya udah modusnya main game ini yuk gitu. Nah, pengen tahu. Kalau ini kan mau nggak mau dijawab ya. Nggak mau dijawab gitu. Jadi nggak kayak aku sayang mau nanya dong. Apa sih kamu yang nanya? Nah, ini kan mau nggak mau dijawab nih. Kalau sambil udah main game dia nggak mau jawab, wah tuh red flag. Ya, mungkin dia lagi sariawan. Alah. Enggak ya. Ya udah, oke. Kita mulai. Siapa dulu? Aku dulu. Udah. Oke, aku dulu ya. Jadi kita mungkin mau masing-masing 3 aja kali ya. Oke. Takutnya udah gelap. Yang pertama, menurutmu sikap apa yang apabila ada padamu pada akhirnya akan membuatmu kehilangan pasanganmu selamanya? Ya banyak lah pasti. Ya enggak? Sebenarnya aku selalu merasa gitu kalau dalam hubungan aku sama Mas Rashid itu, kami tuh penuh dengan ya saling kompromi, saling memahami satu sama lain. Jadi aku sih ngerasanya apapun sikapku mungkin dia bisa memahami, ya kan. Tapi dari akunya juga harus sadar diri gitu. Oh ini sikap yang nggak boleh gitu. Kalau menurut aku sikap-sikap yang pasti bakal bikin dia ninggalin aku atau aku kehilangan dia, ya salah satunya pasti nih. Karena nih aku juga, kalau kamu ada sifat ini aku pasti juga nggak bisa. Ketidaksetiaan.
Atau Tapi itu sifat bukan sih masuknya? ya sifat lah, sifat tidak setia. Perbuat. Oke. Sifatnya tidak setia. Bukan selingkuhnya ya, tapi sifat Iya. tidak setia ya. Tidak setia tuh bisa macam-macam sih ya. Tidak loyal, Enggak loh. Ya. apalagi udah nikah. Kedua, kalau di aku ketidakjujuran. Masih nyambung sebenarnya. Sebenarnya kalau aku itu sih yang utama. Ya ketidakjujuran nanti kaitannya sama ketidakterbukaan, kaitannya sama itu. Tapi ya itu dua itu sih menurut aku. Iya nggak? Ya nggak apa-apa kan itu kan apa persepsi personal nih, preferensi pribadi seperti apa. Boleh beda-beda kok. Maksudnya ya kalau bisa sih kalian main dengan mindset itu ya, masing-masing tuh punya preferensi beda-beda gitu. Salah tuh lah. Kadang-kadang kalau misalnya pasangan punya sikap yang buruk itu, sebenarnya sebagai pasangan tuh baiknya ya udah nerima aja atau membimbing untuk memperbaiki gitu. Nah kalau memperbaiki kesannya kayak nggak nerima apa adanya gitu. Enggak juga sih, tergantung sih. Misalkan keburukan pasangannya tuh ada di muka. Maksudnya contoh ya, kan itu harus diterima loh. Maksudnya jangan kemudian ngejekin terus dasar kamu jelek gitu ya, enggak dong sama pasangan. Misal sifatnya kayak apa, malas gitu. Kalau malas harus diperbaiki gitu. Maksudnya membantu untuk nggak yang kemudian tiba-tiba pas berharap pasangannya tuh langsung jadi orang yang sangat rajin tuh enggak. Tapi marilah kita coba pelan-pelan tuh berubah gitu. Karena kadang gini, kalau misalnya sifat itu juga merugikan si orang yang punya sifat itu sendiri, mau nggak mau harus dibimbing dong gitu. Betul, Kan kita cinta sama dia bukan apa adanya tuh dalam arti dia terjerumus ke sungai, ke sumur, kita biarin gitu. Oke, next ya sayang sekarang. Hal paling menyakitkan apa yang pernah kamu dengar dari pasanganmu dan tidak bisa kamu lupakan sampai sekarang? Apa ya? Ada nggak ya aku pernah nyakitin kamu? Pasti banyak ya. Ada, perlu diomongin nggak? Yang pernah dikatakan ya? Sebenarnya pengen dengar, tapi nanti kan bisa diedit kalau ternyata ini terlalu personal. Ada, tapi ini udah pernah dibahas di video juga seingatku sih. Di video yang mana ya? Pertama kali kita take di rumah deh kayaknya. Itu pernah dibahas, kita ngebahas pengantin baru pindah rumah gitu. Dua video yang lalu gitu. Kayaknya pernah deh seingatku ya. Itu pada saat ya itu awal-awal tinggal terus dia komplain. Dia tuh berseloroh gitu, nyeletuk pas lagi mau tidur gitu, pengen jadi dirinya yang dulu gitu. Sakit, itu paling menyakitkan. Iya. Oh iya. Kadang kan dia ngantuknya emang menyakitkan ya. Misalkan aku berbuat keliruan apa, dasar kamu tuh apa bego banget sih. Tapi aku tahu itu nggak mean spirit gitu loh, nggak yang berniat untuk menjelek-jelekan gitu. Nggak yang kemudian dasar suami tolong, kamu bodoh, pulang sana, nggak kayak gitu. Padahal yang aku itu malah nggak niat menyakitin, malah nyakitin ya sayangnya. Ya karena buatku, aku juga orang yang terbiasa dengan kata-kata kasar gitu loh, maksudnya dalam pada saat berteman gitu kan. Maksudnya bukan kasar yang cuma ceplos gitu. Jadi nggak masalah misalkan emang bodoh gitu. Tapi pada saat yang itu panjang aku mikirnya, berarti kamu tuh nggak pengen jadi yang sekarang, pengen jadi kayak dulu tuh nggak ada aku dan lain-lain gitu. Itu sih. Tidak. Tidak apa? Tidak apa? Ya enggak lah, aku paling bahagia sekarang. Iya. Aku tahu memang satu yang harus aku benar-benar pahamin dari dia tuh kan adalah pada saat lagi sedih itu sering keluar omongan yang nggak dia maksud. Mungkin semua orang seperti itu ya, semua orang seperti itu, even aku pun kayak gitu itu. Cuman kan kadang dia tuh menyakitkan banget kadang ngomongnya kayak tadi itu. Tapi aku tahu caraku untuk bukan mengobati, menawar itu di hatiku biar terlalu sakit adalah dia nggak pernah maksudnya itu gitu. Berarti kamu harus husnuzon ya sama kata-kata Kusnuzon gitu, antara kusnuzon atau nggak usah peduli kasarannya. Bukan nggak usah peduli sih, nggak usah diambil hati, nggak usah diambil hati terlalu itulah. Tapi kan ya udah, mungkin waktu itu ngerasanya what gitu. Oke. Gak apa-apa. Logika aja. Kan kalau harusnya omonganmu, logikanya harusnya omonganmu yang bilang dasar kamu tuh bego kalau aku salah jalan atau apa, kan seharusnya logikanya itu lebih menyakitkan daripada yang ngomongin tadi ya kan umumnya. Tapi ternyata yang lebih menyakitkan yang nggak kasar. Nah poinku adalah bisa jadi nih kalian ngerasa kalian nggak pernah ngomong yang menyakitkan, ternyata pasangan kalian pernah ngerasain sakit dari situ gitu loh, yang kalian nggak expect loh, ternyata itu menyakitkan buat dia toh. Jadi juga perlu
kayak diperbaiki ke depannya. Mungkin kalau aku ngomong seperti ini tuh ternyata nyakitin walaupun aku tidak ada niat untuk menyakitkan dia gitu. Betul. Jadi yang penting tahu lah gitu. Ya, pembelajaran ke depannya. Oke. Yes. Tuh, next. Aduh. Kalau kamu bisa menghapus satu memori di kepala pasanganmu, apakah itu? Memori di kepala aku gitu udah. Tapi yang menyangkut kita ya, of course. Oh ya. gitu. Iyalah. Aku mungkin pernah apa ya? Masa harus ceritain? Terserah. Ya kalau kadang aku tuh kalau misalnya habis berantem gitu sama kamu, atau misal aku bandel gitu dan kamu nggak nyaman, aku tuh kadang setelah pertengkaran usai kita baik-baikan, aku tuh kadang nyesel gitu loh, kayak aku kok dia jadi kasihan ya gitu, kasihan banget sih gitu. Aku tuh sering kayak gitu, kayak ngelihat kamu, ya ampun dia masih mau baik sama aku padahal aku udah nyakitin. Nah aku tuh sebenarnya pengen gitu ngapus hal-hal yang aku pernah nyakitin kamu gitu, kayak kejadian ini kejadian itu ya pengen aku hapus. Aku pengennya tuh kamu tuh happy sebenarnya. Happy Gitu ya. Kalau misalnya aku bisa ngapus satu memori, ya aku pengen menghapus memori yang menyebabkan kita bertengkar. Gak usah lah disebutin panjang gitu. Jadi ya supaya sebenarnya akunya juga beban gitu, kok aku sampai segitunya sih marah ke dia. Sering kan aku kan juga kadang kalau marah tuh kadang sampai dia mungkin nggak bisa membalas kata-kataku gitu, karena mungkin ya dia berusaha biar nggak tambah runyam atau apa gitu, tapi jadi kasihan, jadi ya ampun gitu, ternyata aku kok membebaninya seberat ini ya gitu. Jadi pengen ngehapusnya itu. Tapi kalau aku malah nggak pengen lo dihapus. Maksudnya oke, ada lah memang kadang pertengkaran tuh yang pure memang kesalahanku, pure memang kesalahanmu tuh pasti ada ya. Tapi kan ada juga pertengkaran yang kesalahan dua belah pihak, atau mungkin ada pertengkaran misal pure dari kesalahanmu sebenarnya nggak salah, tapi dari situ aku jadi tahu mestinya aku ngadepinnya gini-gini. Selalu ada pembelajaran yang didapat gitu. Jadi kalau dihapus tuh kayak aku nge-restart proses pembelajaran itu gitu. Kayak jadi putih gitu ya. Iya, kayak jadi nggak tahu lagi gitu mestinya gimana, jadi terulang lagi kesalahan yang sama, terulang lagi gitu. Jadi kayak satu episode Black Mirror nanti tuh kayak gitu, one bad episode gitu, yang intinya manusianya tidak bisa belajar gitu. Sebenarnya iya, cuman ya sebenarnya kalau sampai di titik sekarang kan pada akhirnya semua jadi baik-baik aja ya hubungan kita gitu. Malah kita mungkin menurutku malah makin dewasa, makin dibandingin di awal kita pertemuan sama sekarang, tentu kan kita udah berkembang yang sekarang. Ya aku bersyukur tetap udah ngelewatin masa-masa itu, ya udah bersyukur akhirnya kita bisa bareng, akhirnya udah nikah gitu, udah ngerti satu sama lain, ya udah jadinya tetap happy. Cuman kadang ya kalau masih kepikiran, aku kok pernah sih ngejahatin dia kayak gini gitu, apalagi membuat kamu ngerasain sesuatu yang aku tahu kamu nggak mau ngerasain itu, tapi aku bikin kamu ngerasain hal itu. Aku nyesel gitu. Tapi ya memang kalau bener kata kamu, jadi semakin tahu. Itu loh, betul. Karena aku menjadi dewasa, dia jadi dewasa kan karena proses belajar. Udah tahu mesti gimana gitu. Ya justru dengan adanya rasa itu jadi kayak ini loh, jadi kayak benteng, jadi ini loh batasanmu segini gitu. Kalau misalnya kamu melebihi batas ini akan menjadi lebih parah. Nah kamu itu buat boleh. Apa yang akan kamu lakukan apabila suatu saat tiba-tiba kamu merasa tertarik pada orang lain? Pernah? Jawabannya ya nggak akan tertarik. Karena poinku gini, misal sebatas kayak ada lihat cewek cantik ya gitu kan pasti akan terjadi sama kayak semua orang gitu. Tapi kalau yang kemudian tertarik itu beda. Ini yang dimaksud bukan yang sekedar ada orang lewat atau makanya, artis atau apa. Tertarik itu kita udah ngebuka pintu. Wah, boleh juga nih gitu. Boleh juga yang bukan sebatas gua cantik ya gitu. Ya, karena kan tertarik itu kan sebenarnya kita juga membuka hati kita untuk betul, semakin mengulik lagi. Iya, ada rasa penasaran, mulai bertanya-tanya gitu. Iya, dia di mana tinggalnya atau mungkin single nggak, ada lain-lain. Nah, kalau aku nggak akan membuka pintu untuk itu gitu. Jadi nggak ada what if suatu ketika ya kalau sampai
terjadi suatu ketika ya berarti aku udah keterlaluan gitu pokoknya. Tapi kalau misalnya tuh dari pihak ketiga, Ceweknya yang tertarik gitu atau cowoknya? iya bener, ada cowok gitu kan. Ya kalau orang lain yang tertarik ngomong terus ke aku gitu atau gimana? Ya Ngedeketin ya, yang ya punya pasang batas lah. Pasang batas lah. Maksudnya misalkan apa sih contohnya? Anu yuk besok kita nongkrong yuk berdua aja tapi aku pengen curhat, ya udah jangan mau gitu. Tapi menurutku gini sih, sebenarnya itu bisa akan selesai kalau kamunya cerita ke aku. Jadi segala macamnya diceritain gitu. Oke. Jadi kalaupun aku tertarik, mungkin kekaguman gitu ya. Ya aku akan cerita, tapi yang aku usahakan what if ya cerita sih. Kok aku malah yang jawab? Oke, karena aku nggak ada kepikiran seperti apa gitu, karena nggak. Tapi kalau ya oke, harus yang melakukan apa cerita berarti. Kalau misalkan orang lain itu yang tertarik, ya udah itu kasih batas tuh gampang kok. Nggak yang kan banyak yang balasannya ini cowok biasanya. Enggak kok. Dia yang ngejar-ngejar aku gitu. Oh gitu kalau biasa. Well, ada memang kasus di mana ceweknya tuh agresif banget atau cowoknya agresif banget, yang bikin si suami ini sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Banyak juga yang iya memang dibukain pintu gitu, terus kemudian begitu ketahuan baru beralasan dia deketin aku duluan. Well yes, mungkin dia duluan yang ngedeketin, tapi kan ente ngebukain pintu gitu. Ya kasih batasan lah. Nggak usah mau diajak nongkrong berdua gitu. Kalau misalkan mau nongkrong ya udah yuk ajak temen yang lain gitu, karena aku juga punya temen gitu. Ajak si ini atau ajak istri gitu. Istriku ikut ya gitu. Itu lakukan itu aja. Simple. Sebenarnya kalau aku juga pengen tahu loh. Kamu kan maksudnya tuh orang yang banyak orang kenal, soalnya kan kamu terkenal. Iya. Ya maksudnya kamu banyak orang yang kenal, pasti ada lah orang yang maksudnya mungkin suka, kagum gitu sama kamu. Yang followersnya 19.000 siapa? Ini lagi ada kucing sok-sok kasihan enggak? Ya, jadi maksud aku ya kalau misalnya ada tuh ceritalah gitu loh. Aku kan juga cerita kalau misalnya saya ngeliat ada yang chat aku kayak gini loh, deketin aku gitu misal. Tapi aku nggak cerita. Kalau misal adek, dek, oh mau duduk situ. Apa tadi ya? Cerita. Yang menyebabkan aku nggak cerita tuh cuma satu, nanti kamu marah. Ya mending cerita tetap. Karena cerita nggak cerita nanti marah juga kan? Iya, kalau nggak cerita malah lebih marah. Oke, ya udah deh. Itu apa yang akan dilakukan ya? Oke. Next. Saya? Iya. Enggak deh. Oh mau diurus-urus lagi. Oh. Buku ya. Bersin. Ini last card ya. Oke. Buat aku nanti satu lagi kamu. Menurutmu bagaimana cara mengelola keuangan yang sebaiknya dilakukan pasangan suami istri? Oh, ini udah sangat ini ya. Mengelola keuangan menurut aku, kalau buat aku dengan aku yang maksudnya kalau aku kan bukan pendapatan yang tetap. Kamu pendapatannya semi tetap. Semi tetap, tapi maksud aku jumlahnya tidak tetap gitu ya. Aduh, ini bukan pakar finansial banget ya. Aku tuh bukan tipikal orang yang nyatet gitu sih sebenarnya. Kalau kamu nyatet ya? Nyatet. Mungkin dia lebih baik. Kalau aku tuh lebih ke apa sih namanya? Kontrol. Ya lebih ke menekan sama ini loh. Maksudnya ini pendapatanku kira-kira segini berarti apa gitu. Lebih memprediksi gitu. Lebih ke prediksi. Apa ya? Nggak punya ternyata jelek. Ya. Ya kalau aku sih nyatet. Maksudnya nyatet aku tahu kira-kira pengen nabung sekian, berarti per hari harus keluar duit sekian. Kalau ternyata hari ini over, berarti overnya berapa, nanti diganti di lain hari gitu-gitu lah. Tapi kalau sebagai seorang istri kan ibaratnya kalau perusahaan ya dia sekretarisnya gitu ya. Ya seksi keuangan gitu-gitu. Kamu direkturnya misalnya. Jauh banget gitu. saya sekretaris sama seksi keuangan. Maksudnya bawahannya ya merangkap finance, merangkap apa tuh kalau belanja ada tuh divisinya kalau di kantorku dulu. Divisi belanja. Purchasing. Ya itu istri gitu. Coba aku memetakan kebutuhannya apa. Terus berhenti?
memetakan kebutuhannya apa, terus diaplikasikan ke pengeluarannya gitu. Kan ini kan sebenarnya pintu rezekinya 2 nih kalau kita udah jadi rumah tangga ya. Jadi aku dapat ada pendapatan, dia ada. Jadi aku ngelihatnya gini, dari pendapatanku dulu. Misal ada barang yang aku pengen dan aku ngerasa oh ini aku nggak bisa afford ini dari uangku, ya aku nggak akan maksain itu dari dia gitu. Kan sebenarnya bisa aja gini kan, aku pengen beli misal iPhone 15 nih, harganya misal 20 juta, misal aku nggak tahu harganya berapa. Nah ya udah aku cuman bisa 10 juta, oh ya udah berarti aku minta dia 10 juta juga. Nah itu tuh nggak aku lakukan kayak gitu. Jadi kalau aku ngerasa oh 20 juta ini dengan uangku aku nggak bisa, ya aku nggak akan minta dia gitu. Berarti ya aku belum sanggup untuk beli benda ini. Aku kayak gitu mikirnya. Itu semua hal kayak misalnya makanan atau apa, baju, perawatan gitu. Ya yang penting tahu kondisi lah ya. Ya intinya tuh lebih mengontrol sih, kalau aku lebih mengontrol keinginanku. Dah kamu jelas. Oke, aku ya terakhir. Apa kamu tetap bertahan apabila suatu saat pasanganmu menyakiti perasaanmu? Kan dia dijawab sebenarnya ya. Maksudnya pernah merasa tersakiti juga gitu. Iya. Ya bertahan gitu. Aku tidak akan bertahan hanya di saat diselingkuhin. Iya. Maksudnya masalah yang lain gitu. Aku yakin sih masih semua tuh bisa. Berarti diselingkuhin kan menyakiti, batasnya itu paling tinggi ya. Iya. Apalagi atau kemudian KDRT ya, cuman kayaknya enggak sih. Aku KDRT padahal. Dia sih digigitin terus. Ada KDRT, body shaming lagi. Kadang-kadang kalau lagi di kamar gendut banget. Itu sakit ya. Ya tapi itu sih berselingkuh. Kalau yang lain sih gitu loh, sudah sampai menikah tuh berarti kan sudah ada mengenal gitu. Sudah ada filter bahwa oke, aku yakin orang ini nggak akan menyakiti aku sampai detik ini gitu. Jadi ya udah, aku yakin apa yang dilakukan pada saat aku merasa tersakiti, kecuali diselingkuhin tadi ya, itu semua pasti hal yang bisa aku toleransi. Yang ya udahlah, mungkin ada titik, pasti ada, bukan mungkin sih, titik dimana mungkin sakit terus sampai mikir, aduh gimana ya, apakah aku sanggup. Tapi alah, itu sama aja kayak kalian tuh marah, ada luapan kecil, itu gak usah didengerin gitu. Tapi aku juga kadang tuh gitu loh, kalau lagi marah sama kamu kayak udahlah aku udah capek gitu. Misalnya itu jelek-jeleknya kayak gitu tuh, tapi ternyata cuman misal dia datang terus meluk gitu aja tuh udah luluh gitu loh. Jadi aku pikir segala hal yang kita pikirkan, oh aku akan selesai sama dia, itu semua itu sebenarnya bisa terbentuk dari rasa marah kita kan. Ya, betul. Jadi jangan diseriusin. Betul. Balik lagi ke situ. Kalau udah nikah mau bertahan aja. Ini kecuali memang masalah yang parah ya. Selingkuhan, KDRT gitu-gitu. Iya, maksudnya kalau nggak apa ya, kamu narkoba, misal amit-amit ya. Aku bahkan misal ya ini, tapi aku nggak mau sih. Misal sangat amat jangan sampai terjadi. Misal kamu selingkuh sama aku, selingkuhin aku misal. Aku akan masih memberi kesempatan sih. Aku ya, dari aku. Wah, tapi ya jangan sih. Ini kayak aku menjerumuskan diri sendiri, tapi jangan. Karena itu bukan berarti aku membuka pintu kamu boleh ya. Iya. Itu akan merubah banyak hal dari aku. Pasti hubungan itu dari titik itu sampai titik entah kapan itu udah nggak sama. Akunya juga bukan aku yang dulu gitu. Pasti aku akan mungkin jadi overprotective. Aku jadi bertanya-tanya, mungkin kesetiaanku juga jadi runtuh. Oh dia selingkuh, ya udah deh gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya ini buat aku ya, aku sih nggak ada sih, aku sebutin itu ya. Aku tetap akan bisa mau bertahan. Aku milih nggak bertahan karena bahkan di saat misalkan gini ya, misal diselingkuh di saat lagi cinta banget ya misalnya, aku milih nggak karena aku yakin, apalagi tipe aku ya, balik lagi itu nanti pasti kalau ada masalah dikit dibawa-bawa. Iya sih, jadi nggak bahagia. Atau akunya jadi gampang emosi kayak udah dalam hati misalkan, ya Allah tukang selingkuh nggak tahu diri. Nah itu nggak sehat jadinya, nanti berantem terus. Jadi itu iya, hanya memperlambat delay the inevitable gitu loh, memperlambat, menunda perpisahan atau kehancuran gitu. Ya udahlah, kalau aku sih ya udah, sesayang apapun yang aku tahu, karena pada saat dilanjutin hanya akan menyakiti kedua belah pihak. Ya maksudnya sebenarnya sama-sama jangan sampai nggak akan mungkin terjadi gitu. Tapi kalau aku sih kayaknya aku masih bisa sih. Tapi bukan berarti lu boleh ya. Enggak lah, ngapain. Dah, udah berapa sayang? Udah 3. Dah yuk mau makan. Nah nih kita mau makan.
Jadi kalau yang misalkan ingin tempat makanannya di endorse sih, kayak enggak. Bercanda loh. Bercanda. Tapi kalau mau diseriusin juga nggak apa-apa. Kita tunjukin lagi pamer. Apa? Ya nggak kelihatan tuh. Gini. Biar kayak orang mukbang. Tahu bang. Kan gitu kalau orang. Nih. Dah. Ya. Udah, kita mau makan dulu. Udah makan dulu. Pokoknya tadi antara kata nanti kucing halo. Nanti linknya tuh ada di deskripsi ya. Di deskripsi nanti tinggal diklik aja dah pokoknya. Dibeli, dibicarakan dengan pasangan-pasangan kalian, oke? Dia ngelendot manja sekali kucingnya. Tuh. Oh, manja sekali kamu. Manja sekali. Oke, kalau misalnya kamu bingung atau mau dong pertanyaan apa DM aja ya. DM aja. Kita sangat suka di DM. Ah. Oke. Oke, bye. Pernah tertarik Dek, udah bubuk di tempat mas saya tadi enak, bubuk di sini. Dia lihat tuh. Ya. Dia mau itu. Jangan di sini. Dia kan dia ngelus ini, nah satu detik gua akan terkumpul di perut jadi bulat. Itu selalu kucing harus seperti itu. Itu mau dimuntahin. Iya, itu sama. Kamu public figure lah ya. Ganti. Kayak sombong banget. Public figure, wih siapa? Public enemy. Reza Radian lewat. Aduh, jangan lah sombong nanti. Jangan dulu, dengerin dulu. Kamu kan maksudnya tuh orang yang ganteng juga, aku lagi ganteng ya. Aku lagi ganteng nih kayaknya.